Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Tami. Dan di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tips memilih softline yang aman dan nyaman bagi pemula. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Jadi tips yang pertama adalah pilih softline yang bening. Emang sih bagi kita itu kalau kita baru mau nyoba-nyoba softline itu pengennya yang berwarna ya, tapi bagi pemula aku saranin pilih yang bening. Kenapa? Karena kadar air di softline yang bening itu lebih tinggi ketimbang softline yang berwarna. Kedua, pilih diameter softline yang tepat dan sesuai sama mata kalian. Jangan karena kalian biar matanya terlihat lebih besar, terus kalian beli yang ukurannya itu besar dan nggak cocok di mata kalian, nggak sesuai sama mata kalian. Karena softline yang nggak sesuai sama ukuran mata kita itu akan membuat mata kita mudah lelah dan juga bisa iritasi. Yang ketiga, sesuaikan kadar air softline itu dengan mata kalian. Maksudnya apa sih? Softline itu kan terbuat dari hidroksi etil metasrilat. Itu deh, pokoknya kalau misalkan ada salah dalam pengucapan atau salah kata-kata tolong dikoreksi ya teman-teman. Si bahan tadi itu adalah sejenis hidrogel yang bersifat hidropik atau cinta air. Jadi seperti spons atau busa yang dia itu sifatnya gampang banget untuk menyerap air. Dan si softline ini membutuhkan air untuk menjaga kelengkungan dan bentuknya itu tetap bagus, tetap sempurna. Nah, contoh nih, softline dengan kadar air 58%. Itu artinya apa? Jadi softline itu kadar airnya 58%, berarti material softline-nya sendiri itu 42%. Sedangkan si 58%-nya itu air. Nah, seperti yang kita tahu, softline itu tidak menghasilkan air, tapi dia membutuhkan air. Jadi air yang dia ambil adalah air dari dalam mata kita. Kalau misalkan softline-nya itu masih di tempat, di botol, atau di tempat softline, nah dia itu menyerap air dari air softline itu. Jadi pasti kalian pernah dong naruh softline, mungkin gak dibuka berminggu-minggu, pas dibuka itu airnya udah kering. Nah, jadi airnya itu diserap sama si softline itu. Nah, jadi karena softline itu menyerap air dari mata kita, makanya kalau misalkan setelah kita pakai softline atau saat kita pakai softline, mata kita suka kerasa kering kan? Nah, kalau misalkan kita pakai softline dan mata kita langsung kerasa kering dengan cepat, berarti ada yang salah sama softline yang kalian pakai. Jadi, kadar softline itu dibagi menjadi dua. Kadar softline yang tinggi itu, kadar airnya lebih dari 50% dan kadar air yang rendah di softline itu kurang dari 50%. Jadi, cara milihnya adalah kalau misalnya mata kalian sensitif dan mata kalian kering, kalian pilih softline yang kadar airnya itu rendah. Di bawah 50%, otomatis air yang nanti diserap di mata kalian itu juga nggak lebih dari 50%. Tapi kalau misalnya mata kalian itu normal, kalian gunain softline yang kadar airnya itu tinggi, yang tadi di atas 50%. Karena kadar air yang tinggi itu dapat meneruskan oksigen lebih banyak di mata kalian. Jadi kalau misalkan mata kalian itu kering, cenderung mata yang kering dan sensitif, kalian pilih softline dengan kadar air di bawah 50%. Kalau kalian sesuai nih pilih softline-nya dengan yang tadi aku bilang, kalau mata kering kayak gimana, kalau matanya normal kayak gimana, kelembapan mata kalian itu akan terjaga dengan baik. Tips yang keempat, pilih softline yang tipis atau tebal. Ini pertanyaan ya. Aku kasih tahu dulu ke kalian, makin tipis softline itu makin nyaman dipakai di mata kita. Tapi makin tipis softline itu kemungkinan untuk robeknya juga tinggi. Jadi kalau misalkan kalian pakai yang tipis terus robek, kalian akan ngeluarin cost lagi untuk beli softline itu. Kalau emang kalian pengguna softline banget nih gitu kan, itu akan boros juga. Nah, tapi kalau misalkan softline yang tebal, makin tebal softline-nya, makin gak mudah robek, tapi makin ngeganjel di mata. Jadi, hal itu terserah di kaliannya sendiri. Dan tips yang selanjutnya, yang kelima, catat dan cek
tanggal kadaluarsa dari softline kalian. Kadang suka lupa nih ya, baru beli, pasti inget nih, gak usah dicatat. Tapi setelah pemakaian beberapa lama, ini softline kapan ya belinya? Kadaluarsanya kapan ya? Nah, kadaluarsa softline itu ada berbagai macam, ada yang 3 bulan, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang 1 hari. Nah, walaupun kalian rawat softline kalian dengan baik dan softline kalian itu belum ada kerusakan, nggak robek, nggak kenapa-napa, tapi kalau misalkan umur softline-nya itu udah lewat, jangan dipakai karena bisa menyebabkan iritasi di mata kalian dan lebih parahnya itu bisa menyebabkan kebutaan kalau misalkan kalian pakai softline yang udah kadaluarsa. Tips yang keenam, pastikan ukuran minus pada softline itu sesuai dengan mata kalian. Kalau yang normal mungkin itu nggak masalah, tapi kalau misalnya kalian yang punya misalnya minus 1, minus 2, itu kalian harus sesuaiin softline-nya dengan ukuran mata kalian. Karena kan si softline ini sebenarnya pengganti dari kacamata kan. Kalau misalnya nggak sesuai itu nanti akan nggak nyaman. Kayak misalnya kalian minus 2, kalian pakai yang softline yang ukurannya normal atau minus 1, sama aja dong kayak kalian nggak pakai softline. Alangkah baiknya sebelum kalian beli softline, kalian juga cek dulu mata kalian yang sekarang itu berapa sih ukurannya, ukuran minusnya, kayak gitu, biar kalian nyaman saat pakai softline itu. Dan tips yang terakhir adalah jangan tergiur sama harga yang murah. Kesalahan yang terjadi di masyarakat adalah gue baru mau coba nih softline, belinya yang murah dulu aja, nanti kalau misalkan cocok baru beli yang mahal. Itu salah banget ya guys. Ada harga, ada kualitas, dan yang kalian pertaruhkan ini adalah mata itu aset yang subhanallah banget dari Allah, yang harus kalian jaga, bukan untuk kalian rusak karena kalian tergiur dengan harga yang murah, mata kalian rusak. Itu jangan sampai ya. Nah, jadi segitu aja tips-tips dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan share juga ke semua sosial media yang kalian punya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah penyampaian aku gitu, karena aku masih sama-sama belajar. Sampai jumpa ya di video-video aku yang selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.